Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Putri Cahyanti dengan NIM 4124111101 dari kelas 3D. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang menjadi analisis hukum dalam video ini, yaitu bagaimana cara saya untuk membeli dan bisa menggunakan mobil mewah ex duta besar di jalanan Indonesia. Objek yang kita analisis adalah mobil dinas ex duta besar yang pada dasarnya merupakan mobil completely blow up atau CBU. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggunakan kacamata hukum diplomatik dan rezim hukum nasional Indonesia. Analisis kita akan fokus pada dua isu utama, yaitu perubahan status diplomatik saat dijual dan prosedur legalitas agar mobil bisa beredar di jalan raya Indonesia. Saat masih digunakan oleh misi diplomatik, mobil ini menikmati imunitas fiskal sesuai Konvensi Wina 1961. Artinya, kendaraan diimpor tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor. Inilah yang membuat harga awalnya sangat murah. Dokumen legalitasnya saat itu bukanlah STNK atau BPKB biasa, melainkan surat jalan Form B yang berlaku untuk aktivitas diplomatik. Mobil tersebut diimpor untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk konsumsi pribadi masyarakat sipil. Ketika duta besar selesai masa tugas dari mobil yang hendak dijual, status diplomatiknya otomatis hilang dan mobil harus menjalani divestasi, yaitu pelepasan hak istimewa. Pada titik ini, mobil diwajibkan untuk tunduk pada hukum kepabeaan dan hukum lalu lintas Indonesia. Tanpa proses pelepasan status dan legalitas yang benar, mobil tersebut akan dianggap sebagai barang impor yang belum melunasi kewajiban pabean, alias ilegal untuk digunakan di jalan umum. Langkah pertama yang paling krusial bagi pembeli sipil adalah proses konversi surat jalan dari Form B ke Form C. Form C adalah surat jalan yang mengakui kendaraan untuk keperluan pribadi. Proses ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC dan membutuhkan beberapa tahapan. Setelah mendapatkan Form C, mobil memiliki dasar hukum untuk didaftarkan sebagai kendaraan sipil. Fase kedua dilakukan di kepolisian, Samsat, dan Polda untuk mendapatkan legalitas administrasi. Proses ini disebut registrasi dan identifikasi kendaraan sipil, meliputi cek fisik kendaraan. Mobil wajib menjalani pemeriksaan fisik di Samsat untuk verifikasi nomor rangka dan mesin, lalu pengurusan balik nama dokumen, pengajuan permohonan penerbitan STNK dan BPKB baru atas nama pemilik. Kelengkapan dokumen, pemohon harus melampirkan Form C dari Bea Cukai sebagai pengganti dokumen IP biasa. Dan dokumen jual beli yang sah, kwitansi pembelian, lalu legalitas penuh. Ini adalah tahap akhir untuk mendapatkan plat hitam sipil dan legalitas penuh untuk digunakan di jalanan Indonesia, menandai tradisi total dari status diplomatik ke status sipil. Satu peringatan keras, menggunakan mobil ex duta besar tanpa melalui proses konvensi Form C dan tanpa STNK atau BPKB sipil yang sah atau hanya mengendalikan plat diplomatik kadaluarsa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan atau kepemilikan kendaraan tanpa dokumen yang sah. Konsekuensinya bisa berupa penyitaan kendaraan dan hukuman pidana. Jadi, meskipun harga belinya mungkin menggiurkan, biaya untuk melunasi pajak impor yang tertunda seringkali membuat total harga mobil menjadi sebanding, atau bahkan lebih mahal dari mobil yang diimpor secara normal. Intinya, mobil ex dubes bisa legal digunakan, tetapi prosesnya panjang, mahal, dan wajib melalui jalur bea cukai dan kepolisian. Legalitas adalah kunci. Sekian, terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.